Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan saya selaku guru mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bab keempat tentang persamaan garis lurus. Oke, anak-anakku semua, kita masuk ke materi bab keempat, persamaan garis lurus. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari ini, diharapkan siswa yang pertama dapat menggambar grafik persamaan garis lurus, yang kedua dapat menentukan gradien garis lurus, dan yang ketiga dapat menentukan persamaan garis lurus. Untuk poin yang pertama, grafik garis lurus, ini ada 3 yang akan kita pelajari. 1. Persamaan garis lurus. 2. Syarat titik terletak pada garis. 3. Menggambar grafik garis lurus. Ya, anak-anakku semua, di situ ada gambar 4.1, ketinggian air selama pengisian bertambah dengan kecepatan tetap. Selanjutnya, untuk persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Y sama dengan MX tambah N, atau AX tambah BY sama dengan C. Persamaan garis berbentuk AX plus BY sama dengan C dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus N dan sebaliknya. Contoh, Y sama dengan negatif 2X plus 4 dan 4X plus 2Y sama dengan 8. Untuk yang kedua, syarat titik terletak pada garis dengan titik X1, Y1 yang terletak pada garis Y sama dengan MX plus N jika YX sama dengan MX1 tambah N bernilai benar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menggambar grafik garis lurus. Untuk menggambar grafik garis lurus dengan menggunakan 2 titik, yang pertama menentukan 2 titik yang terletak pada garis lurus. Yang kedua, menggambar 2 titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Selanjutnya, untuk menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong dengan sumbu koordinat. Syarat yang pertama yaitu menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Garis memotong sumbu X di Y itu disama dengan 0. Caranya, substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Garis memotong sumbu Y ini X-nya disama dengan 0. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu substitusikan. Kalau yang tadi itu kan Y yang disubstitusikan, kalau sekarang adalah X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Yang ketiga, menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y.
Y pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Dan yang kelima, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Selanjutnya, poin yang kedua, gradien garis lurus. Yang akan kita pelajari, yang pertama gradien garis, yang kedua menentukan gradien garis, yang ketiga sifat-sifat gradien suatu garis. Pengertian gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil, bukan M besar ya. Selanjutnya yang kedua, menentukan gradien garis. Menentukan gradien garis, jika diketahui grafiknya, gradien garis bisa dicari. M itu adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X, sama dengan delta Y per delta X. Contoh, ini di gambar yang pertama, anak-anakku bisa melihat semua ya di sini. Gradien tadi rumusnya apa? M sama dengan delta Y per delta E. Delta Y itu sendiri, ini di sini sama dengan 2, delta X adalah 3. Jadi gradiennya M sama dengan 2 per 3. Gradien garis G. Selanjutnya untuk gradien garis L, ini adalah garis L, ada 2 titik. Ini titik A 2,5, titik B 5,3. Rumus gradien itu tadi delta Y per delta X. Delta Y-nya bisa dilihat sini negatif 2. Delta X sama dengan 3. Jadi untuk gradien garis L sama dengan negatif 2 per 3. Untuk menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Untuk yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan Mx plus N adalah gradiennya adalah M. Selanjutnya, gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C adalah M, atau gradien sama dengan negatif A per B. Ya. Yang ketiga, selanjutnya menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Gradien garis yang melalui titik, misalnya di sini adalah titik A, X1, Y1, dan titik B, ini dimisalkan X2, Y2, gradiennya delta Y per delta X, karena di sini adalah delta itu perubahan, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk sifat-sifat gradien suatu garis, sifat yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif. M itu lebih besar dari 0. Ini gradien positif, M lebih besar dari 0. Untuk gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya sifat yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan turun, dari kiri ke kanan turun, gradiennya bernilai negatif. M-nya itu kurang dari 0. Dari kiri ke kanan itu turun, berarti kebalikannya dari yang tadi. M-nya kurang dari 0. Sifat yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0. Ini M-nya sama dengan 0 ya.
ini ada suatu garis sejajar dengan sumbu X. Ini berarti gradiennya sama dengan 0. Dan yang terakhir, ini sifat yang terakhir, jika garis sejajar dengan sumbu Y, garis tersebut tidak memiliki gradien. Gradien garis yaitu karena tidak memiliki, tidak terdefinisi artinya ya. Nah, garisnya ini sejajar dengan garis atau sumbu Y. Demikian pembelajaran pada hari ini tentang materi persamaan garis lurus. Untuk selanjutnya anak-anakku bisa melihat tugas-tugas yang berkaitan dengan materi tersebut di Google Classroom. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.